Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema lagu-lagu cinta yang ketika kamu dengarkan akan membawa mantan datang sambil nangis-nangis minta kembali kepadamu. Ya, ini tema ini menemukan judulnya sulit ya. Walaupun tema ini sebenarnya sangat penting, saya sudah kepikiran lama tuh untuk membahas tentang tema ini, tetapi merumuskan judulnya yang menarik itu susah ya. Mendengarkan lagu-lagu, kemudian membuat mantan datang nangis-nangis kepada kita. Mesti kemudian orang bertanya-tanya, apa sih hubungannya mendengarkan lagu, kemudian mantan datang kepada kita sambil nangis-nangis. Nah, jadi merumuskan judulnya ini memang sulit ya. Saya tidak tahu berapa banyak yang akan nonton video ini, tetapi tetap saya presentasikan, saya persembahkan kepada teman-teman semuanya, kepada adik-adikku sekalian ya, karena memang ini sesuatu yang sangat penting dan memang harus kita ketahui ya. Nah, jadi orang sedang jatuh cinta, umumnya loh ya, walaupun ada juga yang tidak. Apa yang biasanya dilakukan? Mendengarkan lagu-lagu. Biasanya orang sedang jatuh cinta itu punya lagu-lagu favorit ya. Saya pada saat masih SMA itu ada banyak teman-teman yang sedang jatuh cinta. Nah itu selalu tuh. Zaman itu kalau ke sekolah bawa kaset ya, pakai alat pemutar kaset yang namanya Walkman. Pakai baterai ya, kalau baterainya tidak bagus baru mendengarkan 2-3 lagu baterainya sudah habis. Pakai alat yang namanya Walkman ya, kaset. Biasanya lagu-lagunya lagu-lagu cinta, lagu-lagu barat. Itu pada saat saya kelas 2 SMA itu yang lagi terkenal itu lagu Michael Turok ya. Kemudian apa judulnya, That's Why You Go. Nah itu teman-teman yang sedang jatuh cinta mendengarkan lagu itu, akhirnya orang yang dia cintai tidak pernah dia dapatkan. Karena syair lagu itu sendiri kan berisi untuk melupakan orang yang dia cintai. Juga kalau saya tidak salah bandnya namanya The Radios ya, lagunya Teardrops on the Ocean itu juga banyak yang didengarkan oleh teman-teman, dan itu sebenarnya lagu-lagu sedih semua ya. We could flow like teardrops on the ocean itu ya. Nah jadi ini yang didengarkan. Nah makanya kemudian ketika mereka menyatakan cinta kepada orang yang ia cintai ditolak ya. Nah begitu juga dengan orang yang kemudian dikhianati oleh orang yang ia cintai atau diputus begitu ya. Kan zaman itu masih remaja, masih usia 17 tahunan ya. Juga mendengarkan lagu-lagu sedih begitu, maka orang yang dia cintai tidak pernah kembali kepada dia bahkan setelah 30 tahun kemudian ya. Bahkan misal sekarang satu grup WhatsApp ya dengan teman-teman saat masih SMA itu tidak pernah saling bertegur sapa ya. Jadi masih sakit hatinya, patah hatinya bahkan masih terasa sampai 30 tahun yang akan datang. Nah, jadi ini penting ya untuk kita ketahui. Pilihan lagu itu juga akan sangat menentukan apakah kita akan mendapatkan orang yang kita cintai atau tidak. Padahal pilihan lagu ini penting banget ya, karena semua orang ketika sedang jatuh cinta mesti punya lagu favorit.
yang dia dengarkan bersama orang yang dia cintai kalau berhasil bersama. Nanti kalau patah hati juga ada lagu favorit, karena dia merasa mendengarkan lagu itu dia punya teman, dia mendapatkan kekuatan. Padahal lagu itu sesungguhnya juga adalah doa, bahkan doa yang kita ulang-ulang terus. Coba tuh sepanjang hari dari pagi sampai sore nyanyi lagu, misal patah hati ya, lagu Michael Turok itu kan That's Why You Go Away. Kemudian syairnya itu kalau saya tidak salah I won't forget the way your dan seterusnya. Saya ingin melupakan jalan bersamamu ya. Itu kan kurang lebih ya syairnya. Jadi pengen melupakan. Ya akhirnya memang menjadi doa dan terkabul. Ya, sehingga orang yang dia cintai ya tidak kembali kepada dia. Ya, kan ada begitu banyak lagu-lagu cinta sebenarnya, seperti misal The Beatles itu juga punya banyak lagu cinta, misal Hey Jude ya. Hey Jude itu kan memberikan semangat ya. Saya baca sejarah lagu Hey Jude itu ditulis oleh Paul McCartney ya, untuk memberikan semangat kepada putra John Lennon, Julian ya. Nah, maka di situ sebenarnya banyak kalimat-kalimat yang memberikan semangat kepada orang yang sedang jatuh cinta agar memiliki keberanian ya untuk meraih, mengejar cinta yang dia harapkan. Nah, itu contoh-contoh lagu-lagu barat ya, yang tentu menjadi favorit kita. Kalau lagu-lagu barat zaman sekarang saya kurang mengikuti, apalagi 3 tahun ini juga sudah tidak siaran di radio ya. Semenjak pandemi kan acara saya dibubarkan tuh di radio ya, jadi tidak jalan lagi, sehingga saya jarang mengikuti. Dulu pada saat masih siaran di radio, saya selalu mengikuti perkembangan lagu-lagu yang bagus, yang easy listening ya, enak dan mudah untuk didengarkan ya. Nah, jadi itu pentingnya memilih lagu-lagu favorit kita ya. Ketika kita patah hati, ya kita memilih lagu yang sebenarnya isinya itu bagus. Ketika kita ulang-ulangi, itu akan menjadi doa yang baik ya, sehingga mantan bisa kembali kepada kita, karena tanpa kita sadari kita sedang berdoa melalui lagu-lagu yang kita nyanyikan ya. Kita sering lihat ya di luar negeri sana banyak artis-artis yang membuat lagu-lagu sedih, perpisahan, perceraian, tanpa mereka sadari ya. Mereka sudah kawin cerai berkali-kali. Kenapa demikian? Ya tadi, karena tanpa mereka sadari apa yang mereka nyanyikan itu sesungguhnya adalah doa-doa juga. Nah, jadi ya, lagu mana yang paling bagus untuk didengarkan ketika kita sedang patah hati, ya, yang akan memberikan semangat kepada kita, sekaligus menjadi doa yang baik agar kita bisa kembali bersama mantan lagi, agar mantan datang kepada kita sambil nangis-nangis minta kembali kepada kita. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi lagu itu menurut saya penting ya. Saya selalu bilang ke anak-anak saya kalau di mobil kan biasanya nyetel radio atau memutar lagu. Ini saya punya satu USB penuh isinya lagu-lagu favorit saya kalau di jalan ya.
Saya selalu bilang, enak kan punya ayah seperti ayah ya. Ayah Ustadz, tetapi dengan lagu-lagu tadi tidak pernah ada persoalan. Oke-oke saja selama apa yang dinyanyikan itu punya dampak yang baik untuk kita. Nah, coba tuh kan kalau yang lain ada yang mengharamkan dan seterusnya. Kalau ayah kan tidak. Selalu saya bilang begitu kepada anak-anak saya. Nah, itu sambil jalan itu kalau mendengarkan lagu itu selalu sambil saya jelaskan maknanya ya, filosofisnya ya. Kalau lagu itu isinya patah hati, sedih banget begitu, nah jangan begitu jadi manusia, harus tetap semangat dan seterusnya. Jadi lagu itu juga menjadi alat dakwah saya kepada anak-anak saya kalau sedang di kendaraan ya. Nah, jadi ya, lagu itu adalah doa. Lagu mana yang terbaik untuk kita dengarkan ketika kita patah hati? Sebenarnya yang paling bagus kita dengarkan adalah lagu ketika kita sedang jatuh cinta. Ketika kita ketemu dengan mantan, kita dengarkan radio, wah lagu ini bagus. Sehingga lagu itu menjadi lagu kenangan kita dengan mantan. Ya, lagu yang menceritakan tentang kita mencintai mantan. Atau mencintai orang yang kita cintai. Dan tanpa kita sadari juga toh, ketika kita mendengarkan lagu itu, cinta kita disambut dengan bahagia kan oleh mantan. Tanpa kita sadari. Sesungguhnya saat kita menyanyikan lagu itu, kita berdoa kan, agar orang yang kita cintai, mencintai kita. Nah, karena itu ketika kita patah hati, lagu mana yang paling baik didengarkan? Coba dengarkan lagu-lagu pada saat kita sedang jatuh cinta dengan mantan, dan kemudian mantan menerima cinta kita. Ya, semoga itu juga memberikan kekuatan kepada kita. Dengan mendengarkan lagu itu, kita jadi ingat masa-masa yang indah bersama mantan. Semoga itu juga memberikan tambahan energi dan kekuatan kepada batin kita. Ya, dan karena lagunya itu tentang jatuh cinta bersama, saling mencintai, maka semoga itu menjadi doa yang akan mendekatkan kita kembali dengan mantan, menyatukan kita kembali dengan mantan, dan mendatangkan mantan kepada kita untuk minta kembali bersama lagi. Ya, jadi satu hal yang harus kita ketahui, apapun yang kita ucapkan, ya, walaupun kita tidak terlalu menghiraukannya, apapun yang kita ucapkan, apalagi sering kita ulang-ulang, lagu itu sering kita ulang-ulang, kita nyanyikan terus, itu sesungguhnya adalah doa. Setiap ucapan kita adalah doa. Karena itu, kalau ingin mantan kembali, bicara yang baik-baik, yang optimis bahwa mantan akan kembali kepada kita, selalu berpikir yang positif, ya. Dan kalau memilih lagu, menyanyikan lagu, nyanyikan lagu-lagu yang endingnya bahagia bersama orang yang kita cintai. Karena seperti yang saya bilang tadi, banyak artis di Amerika sana lagunya sedih-sedih, berpisah, bercerai, dan seterusnya. Dan itu betul-betul terjadi di dalam kehidupan mereka. Karena itu selalu berbicara yang bagus-bagus, karena setiap perkataan adalah doa. Ya, di dalam sebuah hadis kita diajarkan, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulki laha balan yarfa'uhullahu biha darajat, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba bisa mengucapkan sebuah kalimat yang diridhoi Allah. Ia tidak terlalu menghiraukannya, namun dengannya Allah mengangkat derajatnya. Dan sungguh seorang hamba bisa mengucapkan sebuah kalimat yang dimurkai Allah. Ia tidak terlalu menghiraukannya, namun dengannya
Allah mencampakkannya ke dalam neraka jahanam. Ya. Nah, jadi kalau sedang patah hati, ya sebaiknya jangan mendengarkan lagu-lagu tentang patah hati ya. Karena nanti kalau kita dengarkan lagunya mantan mengkhianati kita, tidak pernah kembali kepada kita, dan kita nyanyikan dan terkabul, maka mantan tidak pernah kembali kepada kita. Jadi yang terbaik, kalau butuh hiburan, ya oke saja. Nah, dengarkan lagu-lagu ketika kita menemukan mantan. Ketika mantan menerima cinta kita atau menyatakan cinta kepada kita, ketika kita menikah dengan mantan. Semoga apa yang kita nyanyikan itu kita ucapkan berulang-ulang, semoga menjadi doa yang baik untuk kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.